Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ya videonya. Tadi kita sudah buat sebuah repository ya, di mana repository itu untuk menampung semua data yang dari database. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah nama itu view model. Oke, teman-teman semua. Nah, ini silakan di close aja terlebih dahulu supaya terlihat rapi. Nah, dalam view model ini kita buat namanya itu to do view model. Kita buat kelas application Android view model. Private file to database. Lengkap gitu ya. Sort by low beauty. Nah, ini pada merah ya. Kita buat init. Salah, lepas dilepas. Salah dilepas. Get all data. Yeah. Sort by high priority ya. Repository. Sort by high priority. Terus low priority. Oh, ini salah, bukan means ya, sama dengan repository low priority. Oke. File insert data. Iya, setelah Itu data. Nah, ini digunakan ya, di dalam view model ini digunakan untuk komunikasi antara repository dengan fragment ya. Jadi ini sebagai jembatannya ya, teman-teman. Jadi nanti di dalam nama saya ini. fragment itu kita akan menampilkan sebuah data. Nah, jembatannya itu menggunakan view model ini. Waktu ngumpulin itu jam 10 sampai jam 12 misalnya. Udah bilang belum? Ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu izin ya sih? Jam 10 time tuh. Bisa nggak boleh izin ya? Tidak bukan. Masa nggak izin? Nggak bisa izin? Parah banget. Nggak bisa. Repository, Kan yang sampai jam 12 langsung insert data, to do data. Nggak bisa. Ini misalnya. Kalian dulu ya. Terus jam 1 tiba-tiba ada kuliah.
Kalau itu kan langsung. Ini supaya cepat kita copy aja. Kita paste di bawahnya. Ini diganti jadi update data. Hah? Ini update. Terus selanjutnya Udah buat videonya. delete data. Delete data. Apa tadi? Udah. Berapa menit tadi? Hah? Terus Setengah jam ada lagi diusahakan. delete all data. Ada setengah jam ada nggak? Nggak ada. Bentar banget kok. Terus di sini Itu kayak ganti tadi malam delete banget. all. Iya. Bulat terus Dihapus. Tek. asetnya udah dibikin belum? Terus kita buat search database ya. Ibu apa nih? Fun Asetnya di deskripsi video ya? search repository search query Ah, cuma satu string doang kuat, guys. live data. Yesus ya puasa ini. Aset. Yang kecil nggak masuk tadi. Aduh. Oke. Biar dikasih kau. Lagi happy cuy. Ini mau siapa? Oke, sekarang kita sudah buat. Oke, sebentar ya. Di sini kayaknya ada yang perlu kita rubah. Ini jangan pakai suspend fun ya. Kita pakai fun aja. Oh gitu. Ini ngapain tuh? Oh gitu deh. Kunci cewek. Itu oh gitu boleh. Oh gitu. Enggak apa. Nyari kunci cewek, woi. Oh ini. Ini fun aja. Iya. Ya, di sini search database-nya di DAO diganti fun biasa. Di repository juga diganti fun. Jangan suspend fun. Ini juga diganti fun, oke? Awas gol nih. Nah, oke teman-teman semua, di sini Ana akan menjelaskan ya. Nah, si view model ini digunakan untuk komunikasi antara data repository yang akan berkomunikasi dengan fragment. Jadi si fragment ini kan nanti akan menampilkan data ya teman-teman semua. Akan menampilkan data. Nah, misalkan untuk menampilkan data ini kita si fragment ini nggak bisa atau nggak boleh langsung mengakses ke dalam repository. Itu ada jembatannya menggunakan view model ini ya teman-teman semua. Jadi nanti kita misalkan nih contoh. Nih di add ini. Nah, nanti kita bisa panggil view modelnya di sini. Ini sebagai contoh, lihat ini var view model. Misalkan gitu ya, view model. Nah, nanti kita tinggal panggil, misalkan kita pengen nge-get data. Get all data, berarti kita panggil get all data ini. Oke. Terus kita pengen update data, kita panggil update data, insert data, seperti itu, teman-teman semua. Oke. Nah, selanjutnya kalau udah ya, kalau sudah kita akan membuat sebuah aksi untuk nge-create sebuah data baru ke dalam database. Nah, berarti urutannya gini teman-teman semua. Urutannya itu pertama to do DAO ya. Itu kita akan menggunakan namanya itu create. Mana create? Oke, di sini kita akan create data baru. Itu menggunakan insert data. Nanti insert data ini digunakan untuk nge-create data ke dalam database. Di repository itu nanti kita akan menggunakan insert data ini. Nah, nanti di dalam add fragment kita itu nggak bisa langsung akses ke dalam insert data ini. Tapi di add fragment ini kita akan memanggil apa yang ada di dalam repository ini. Karena repository ini udah berkomunikasi langsung ke dalam DAO-nya seperti itu. Nah, berarti sekarang semua teman-teman semua silakan buka fragment add-nya. Fragment add-nya ya. Oke, kita lihat fragment add-nya. Oke. Nah, di sini
kita panggil dulu ininya, view model ya. Artinya ganti-ganti. Oh, ini private file ya. Oke. Oke, teman-teman semua. Kalau udah, ini kita ubah jadi variabel ya, si inflator ini. Berarti bisa kita copy seperti ini. File view. Berarti ini tinggal return view. Oke. Kita akan membuat menunya. Berarti set has option menu true. Dah, detik-detik terakhir ngegolin. Hancur lagi ya. Berarti di sini kita buat on create option menu. Roberto Firmino. Kita inflator Sama Roberto Firmino. Ade, persiapan tadi. menu, Ade, add menu, persiapan. add fragment menu. Mati lampu, Bade. Terus di sini kita buat Kalau anak udah, Bade. on option item selected. Siap kita. Oke. Nah, di sini di dalam on item selected ini, dia itu untuk ketika kita menge-save data. Lihat ya. Di save nih. Kan kita udah buat data nih dalam sini ya. Kita buat data dalam sini. Nah, nanti di menunya itu ada sebuah centang ya. Untuk pertama kalinya. Nah, nih, nanti ketika kita klik ini, dia otomatis akan menginsert data baru ke dalam database seperti itu, teman-teman. Ya, berarti di sini tugas teman-teman adalah membuat sebuah kondisi terlebih dahulu jika item.id sama dengan RID menu add. Oke. Di sini berarti tinggal buat sebuah function ya. Insert data to DB. Jadi ketika tombol checklistnya dipencet, maka kita akan insert database ke dalam database. Insert data ke dalam database. Ini create function. Nah, di sini berarti file mtitle edt file edt title ya, pilih yang add ya, jangan yang ini, yang add nih. Text to string. Terus file mpriority edt spinner ya. Spinner priority pilih yang add ya, jangan yang update add. Selected item to string. File description edt description. Oke, next selanjutnya. Oh iya teman-teman, ada yang tertinggal satu ya. Di sini di dalam fragment add ini kita akan input sebuah filter atau sebuah level ya. Itu ada high priority, ada medium, ada low. Nah, ini tuh kita perlu menambahkan di view model ya teman-teman. Kita belum menambahkan nih di view model. Coba kita cek ya di view model kita tadi yang sudah kita buat apakah ada untuk menentukan itu warna. Nah, belum ada ya. Untuk color itu nggak ada. Untuk parse color itu nggak ada. Nah, berarti karena nanti si spinner parse color itu bisa dipakai di dalam fragment add sama di dalam fragment update ya. Di fragment update juga ada.
Oke. Maka kita perlu membuat sebuah shared view model. Jadi view model itu bisa dipakai bareng-bareng teman-teman semua. Ya, shared view model. Nah, berarti di sini kita tinggal buat aja kelas baru, namanya itu shared view model. Ya. Morata, keren banget. Share view model. Alvaro Morata. Oke. Sama kayak sebelumnya application. Di sini Android view model application. Di sini kita buat semua view modelnya langsung ya. File empty database. Ini buat ketika database itu kosong. Mutable left data. Boolean. Salah. Boolean. Ini bukan this ya. Ini tapi false. To do data. Oke, empty database. Value to database. Empty database value to do data is empty. Ini buat validasi ya. Nanti kan di dalam fragment di sini ada sebuah image view ya, nih kita hapus, kita lihat kan. Nah, ketika datanya itu tidak ada, maka yang ditampilkan ini kotak ini, tapi itu nanti aja. Sekarang kita buat terlebih dahulu aja. File listener adapter view on item select listener ya. Object adapter view on item select listener. Tuh. Ini kita implement. Pilih semua. Ya. Lihat ya, di sini ada item selected sama nothing. Kita ngisi yang item selected aja ya. Yang nothingnya ini nggak usah diisi, kita hapus aja nih. Jangan sampai salah nih ya. Biarkan saja seperti ini. Kita milih yang ini. Oh ya, pastikan teman-teman semua, ini karena Parsecaller ini menggunakan versi Android minimal 10. Nah, bagi teman-teman semua silakan di-download dulu SDK-nya, itu versi 10 ya, Android R. Di sini juga minimal SDK-nya diubah dulu jadi 29. When position ya 0 lebih parent get child at ya, get child at 0 as text view. Set text color.
Context compact. Get color. Application. Add color. Diimport terlebih dahulu. Oh, udah share Pak deh. Udah belum? Oh, ini red itu R kecil ya. Tek. Nah, kalau udah nih kita duplikat aja, tinggal diganti indeksnya. 1, 2. Warnanya kita ganti di sini jadi yellow, and green. Oke. Nah, ini digunakan ya, lihat di sini. Ini untuk mengubah ya text view ini ya. Jadi ketika teman-teman kita lihat lagi di fragment list ini di dalam add fragment. Nah, di sini tuh kan ada banyak pilihan di dalam spinner ini ya. Kita lihat deh, prioritasnya kita lihat. Ada high priority, ada medium, sama low. Nah, kita pilih ini sesuai dengan urutan indeksnya. High priority itu indeks ke 0, medium priority itu indeks ke 1, low priority itu indeks kedua. Jadi ketika teman-teman nanti membuat sebuah filter menggunakan spinner ini, dia akan otomatis ketika indeks 0 yang dipilih artinya high priority, maka dia akan warna merah. Nah, ketika indeks nomor 1 yang dipilih itu warna kuning, indeks 2 yang dipilih warna hijau. Seperti itu. Oke. Oke, kalau udah sekarang kita buat lagi di bawahnya di sini. Font, verify, data from user. Nah, ini untuk validasi ya. Jadi ketika ada beberapa edit text yang belum diisi, maka dia akan memperingati untuk segera mengisinya ya. Seperti itu. Jadi datanya itu nggak bisa dimasukkan ke database kalau misalkan si user itu belum mengisi data. Ini salah masih di sini. Kemana? Kemarin tak kenal. Kemarin
Oke, udah ya. Nah, ini tuh untuk verify data user ya. Ketika menginputkan, nah parse priority ini untuk nanti untuk memilih ya bahwa priority high ini kan karena dia enum class. Nah, jadi kita tidak perlu membuat kelas lagi dia. Jadi ketika kita ingin menggunakan ketika kita memilih ini fragment add ini priority ini, kita memanggil fungsi parse priority ini. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita praktekkan di dalam add fragment ya, teman-teman semua. Ini hanya view model aja ya, untuk view model. Nah, silakan ke dalam add fragment lagi.